Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Baik pemirsa, kembali bersama Senja Berkah Pasti berkah. Aduh, tadi udah dibuka dengan ngaji ya dari Pak Ustadz. Masya Allah, adem sekali. Pak, pertanyaan dari saya nih, keutamaan berdoa dalam Islam itu seperti apa sih? Fardu ain. Fardu ain. Jadi wajib berdoa. Kalau kita bicara utamanya, Ya. sangat wajib. Malah setelah rutinitas sholat, keutamaan dalam doa itu menjadi suatu hal yang wajib gitu. Nah, kalau kita bicara fadilah ya, fadilah doa itu banyak sekali itu. Tadi disebutkan dalam surat Al-Ghafir ini, ud'uni astajib lakum, kata Allah tuh, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti niscaya dan jangan pernah kamu bimbang, ragu, itu doa kamu pasti oleh Allah akan dijawab. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara fadilah doa itu luar biasa keagungannya tuh. Malah dengan doa hati menjadi tenang gitu ya. Dengan doa kita hati menjadi tentram. Yang tadinya kita merasa risau, akhirnya kita menemukan satu jalan yang entah kenapa Allah akan bimbing kita suatu solusi yang memang masalah sedang dihadapi gitu. Nah, begitu fadilah doa tuh. Masya Allah ya. Terus aku juga pernah dengar nih Pak Ustadz, katanya kalau misalkan kita ini berdoa nih, tapi nggak berikhtiar, nah disebut pemalas. Terus kalau misalkan kita ini berikhtiar, tapi tanpa berdoa disebut sombong katanya. Iya. Nah itu gimana sih pandangan doa dan ikhtiar dalam Islam gitu Pak Ustadz? Ikhtiar itu adalah satu yang tadi katakan, satu rangkaian sebagai makhluk yang wajib ya. Wajib melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya. Tapi ingat, yang diinginkan itu bukan keinginan kita, tapi Allah yang menentukan. Kadang kita ikhtiar, yang paling gampang misalkan, saya pengen menulis sesuatu atau pengen ikut perlombaan, wah kita berusaha untuk supaya perlombaan kita sukses lah. Tapi tengah jalan tiba-tiba, ya walau besar mungkin kita tertimpa sakit, malah Allah memberikan hal yang terbaik. Mereka juara, tapi yang tampil di TV-nya kita. Bisa terjadi itu. Kita malah yang banyak kebanjiran di telepon Amel, misalnya Amel jadi MC di sini ya, yang kita nggak tahu kan. Padahal perlombaan MC-nya aja Amel nggak juara gitu. Nah, itulah yang disebut tadi, kita jangan pernah meragukan hal apa yang jadi ikhtiar, tetap jangan pernah putus gitu. Nah, kalau soal berdoa nih Pak Ustadz pernah dengar juga, atau bukan pernah dengar ya, mungkin banyak kasusnya ya, bahwa ada orang yang jarang sholat, jarang beribadah, tapi ketika berdoa langsung dikabulkan. Nah, ada juga orang yang rajin beribadah, sering beribadah dan berdoa, tapi susah gitu dikabulkan. Nah itu tuh ada kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Ada, tapi mungkin ini agak terbalik saja. Kenapa orang yang jarang sholat tiba-tiba oleh Allah dikabulkan? Karena Allah sayang sama dia, supaya dia kembali untuk sholat. Kamu tuh sudah diberi nikmat, tolong dong kamu sadar. Kita udah sholat setiap hari, kata Allah, walaupun kamu berdoa dan kamu udah sholat, tapi aku juga sayang sama kamu. Aku lebih senang kamu menangis. Jadi ditahan sama Allah tuh. Pengen lihat nangisnya dulu, pengen lihat sholatnya. Doanya seperti itu memang. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa betapa Allah tuh memiliki kekuatan. Siapa yang Allah kehendaki dikabulkan, maka nggak bisa dihalangi oleh siapapun.
Jadi kita yang sholat jangan pernah iri dengan orang yang nggak sholat, tiba-tiba nggak sholat kok banyak banget dikabulkan. Ya walau bisawab, itu adalah bisa jadi yang namanya istijrat. Istijrat itu apa? Allah sengaja ngasih terus biar mereka malah makin lalai malah. Tapi kepada kita yang sholat Allah sengaja menahan karena Allah senang melihat kita sholat, melihat kita beribadah gitu. Jadi kita jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Oh saya nggak pernah dalam kitab Al-Imam Ghazali semua doa dijawab oleh Allah dan boleh jadi ketika dijawabnya kita nggak sadar bahwa itu sudah ada di diri kita, bahwa itu sudah dikabulkan gitu. Berarti Ya. bisa dikatakan tadi itu Istijrat. istijrat. Jadi Allah tuh sengaja memberi kenikmatan tuh supaya kita lupa Nah malah. itu tuh baik nggak Pak Ustadz bagi kita hal kayak gitu? Nah hal yang demikian itu bisa menjadikan diri kita itu malah tadi dalam satu disebutkan tadi kita lupa sama Allah dan sengaja emang sama Allah. Gitu ya supaya kita kadang-kadang supaya semakin sombong, semakin apa dikasih kemewahan, dikasih ketenaran segala macam tapi lupa Allah sengaja. Tapi jangan lupa bahwa nanti janji Allah itu maha cepat gitu. Nah itu hati-hati juga. Jadi ketika kita diberi kenikmatan seperti siapa saja nih Bapak Kos, Amel diberi kenikmatan kesehatan, gunakanlah kesehatan dengan yang baik gitu. Gitu. Nah denger ya, so kalian milih yang mana? Milih yang dikabulinya cepat atau banyak berdoa tapi memang gitu? Ya berproses aja lah. Berproses. Ya, berproses aja. Takut ya? Takut lah. Agak-agak deg-degan itu Pak jadinya. Iya. Tapi kalau soal berdoa nih Pak Ustadz ya, berdoa yang atau di jam yang tepat tuh kadang kalau dia katanya ada di ketika hujan datang. Ya. Nah kan sekarang anak-anak muda nih, kalau hujan datang tuh biasanya galau, nyetel musik, bergalau-galau, nangis, bombay. Oh bukan lagi. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan juga bahwa ketika saat hujanlah Betul. doa yang terbaik gitu. Iya, itu dalam hadis Rasulullah sampaikan, kata Rasulullah salah satu waktu, nah itu waktu ya, bukan tempat. Salah satu waktu mustajab itu ketika hujan gerimis. Saat hujan gerimis, kita melihat cepat berdoa. Punya wudhu, tidak punya wudhu berdoa. Itulah Allah sedang menurunkan rahmatnya sama kita. Jadi ketika hujan turun itu kita jangan marahin alam, jangan marahin Allah. Oh banjir, jangan. Karena hujan itu rahmat dalam satu disebutkan Al-Quran, hujan itu adalah rahmat bagi kita. Nah, ketika itu sebutkan rahmat berarti di sana ada kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita cepat-cepat berdoa. Nah, kan kadang lupa ya. Udah hujan, mau jadi. Iya. Udah tarik selimut. Tarik selimut. Tarik selimut Ya. itu. Iya. Bapak kos mau belanja. Mama, nah, Bapak kos mah rahmat kan? Mama tuh jadi belanjana. Hujan. Atau sih kan namanya Bapak kos. Iya. Iya, iya. Nah, Pak, aku juga pernah dengar nih, katanya kalau kita tuh berdoa harus spesifik. Iya, itu yang tadi sama saya katakan, Umar bin Khattab mengajarkan seperti itu. Spesifik tadi walaupun garam, Iya. garam kan spesifik ya. Iya, betul. Kita tahu garam itu sebenarnya mintalah kepada Allah. Oh, Jadi Amel kalau misalkan mau, ya Allah saya tuh pengen menikah sama laki-laki, sebutkan spesifiknya. Laki-laki ganteng, tinggi, gagah gitu. Ya, sebutkan saja walaupun sedetail nanti mungkin ya. iya walaupun nanti Allah menempatkan satu yang terbaik bagi Allah tentunya. Yang terbaik bagi Amel gitu. Kata Allah tuh Amel sama ini ya karena ini terbaik. Dia setia loh. Aduh. Dia akan menunjang kehidupan Amel. Bebas Amin, skincare. Bisa jadi ya. Tapi terkadang Allah itu juga memberikan bukan apa yang kita doakan, betul ya Pak Ustadz? Kadang. Iya. Ya, karena Allah di sana, Allah itu maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ah, Kita kan keinginan, betul. tapi Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah ragu, ya Allah, ini saya mintanya cepat-cepat lunas uang kos. Kalau saya dikasih pekerjaan, saya suruh kerja heula. Mungkin itu kata Allah itu yang dibutuhkan sama Amel sama Sierra untuk kerja magang supaya punya uang bayar kos. Bisa kan seperti itu? Nah, itu terjadi betul. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, aduh, Masya Allah ya ternyata ya. Iya. Betul. Nah Pak Ustadz ada yang mengatakan juga bahwa doa terbaik itu ketika saat azan dikumandangkan. Nah betul nggak Pak Ustadz? Ya,
ketika antara azan dan iqomah. Itu betul. Tadi kan 1 sepertiga malam, 2 hujan gerimis, ketiga kita di antara 2 khutbah. Kalau bagi laki-laki, perempuan juga boleh nanti. Nah, ini di antara setelah antara azan dan iqomah, maka cepat-cepat berdoa karena itu waktu yang ijabah. Maka ketika selesai misalnya la ilaha illallah, kan kalau dalam ini diajarkan kita bagi kaum muslimin gitu kan, doa azan kan. Ya doa azan, nah setelah doa azan cepat-cepat berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha mendengar doaku. Apa doanya? Silakan. Aku punya masalah ya Allah seperti ini, tolong kasih kebijakan jalan keluar. Itu boleh. Gitu. Berarti bukan saat ketika azan ya? Bukan, tapi di antara azan dan iqomah. Itu dalam hadisnya seperti itu. Gitu. Harus sering-sering berdoa tuh, Pak. Bapak Kos. Malah ada satu ketentuan begini, ketika hati kamu cenderung untuk berdoa ketika kamu ada di angkot, tapi hati itu kayaknya pengen berdoa, berdoalah di situ. Karena mungkin di situ ada malaikat rahmat, ada yang sedang mendengarkan kita dan itu mungkin dijabah sama Allah gitu. Jadi kalau memang ingin berdoa ya berdoa aja gitu maksudnya. Iya, jangan kita memikirkan nggak di masjid deh. Iya. Oh belum seperti Iya. nih, belum hujan aja jangan. gitu. Nggak gitu ya. Biasanya ketika ini anak ini sering terjadi ya, kalau kita riadoh latihannya, zikirnya bagus, tiba-tiba kita lagi naik motor, kok pengen berdoa ya, ingat sama ibu bapak, doalah. Rabbi firli wali walidayya warhamhum. Nggak apa-apa, karena mungkin ketika itulah Allah mengijabah doa kita. Terus Pak Ustadz dengar-dengar katanya ya kalau misalkan bintang jatuh nih, doa katanya biar dijawab. Iya. Waktu kecil itu. Waktu kecil. Sering banget tuh. Itu memang itu ya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas mengenai itu sih ya. Kalau bintang jatuh berdoalah. Itu kayaknya ada ajaran-ajaran yang lain itu biasanya. Tapi sepengetahuan yang saya pelajari tadi waktu ijabah doa itu tadi gitu ya. Kalau bintang jatuh kelihatannya saya belum keterangannya belum, masih diragukan gitu ya. Kalaupun ada mungkin ya walau misalnya mungkin betul ada, tapi sejauh ini yang saya pelajari tentang tata cara berdoa itu waktu dan tempat itu yang tadi ya. Tadi menghadapi sedang hujan, di antara 2 khutbah, di antara azan dan iqomah, sepertiga malam, kemudian mendekati waktu subuh. Sebelum azan itu. Sebelum azan ya. Nah, itu berdoa, itu waktu mustajab. Jadi setelah sepertiga malam mendekati waktu subuh, sebelum muazin mengumandangkan azan kita berdoa. Nah itu juga doa mustajab. Masya Allah. Gitu. Waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Mungkin nanti gitu. kita lanjutkan lagi Pak terkait Iya, doa di segmen insyaallah. berikutnya ya. Untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Senja Berkah Pasti berkah.